Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, sumber kumparan logo berita hari ini. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Sebagai negara hukum, Indonesia tentu memiliki lembaga penegak hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian bagi seluruh rakyatnya. Ada 4 penegak hukum dalam menjamin keadilan dan perdamaian di Indonesia, yakni Kepolisian, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Militer. Kepolisian memiliki peran dalam penangkapan, penyitaan, dan penyidikan kepada masyarakat yang tidak taat hukum. Lembaga ini juga bertanggung jawab rutin melakukan pemeriksaan surat-surat yang diterbitkan oleh kepolisian. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi bertugas menangani kasus-kasus hukum di atas meja peradilan, terutama dalam kasus persengketaan yang memang belum ada jurisprudensinya. Berbeda dengan itu, Mahkamah Agung berperan dalam mengadili perkara-perkara tingkat kasasi. Mahkamah Agung juga memiliki hak memberi pertimbangan kepada Presiden mengenai penjatuhan gerasi dan rehabilitasi. Lalu yang terakhir adalah Pengadilan Militer. Lembaga ini dibentuk atas pertimbangan keamanan negara. Ada tingkatan dalam lembaga ini, yaitu militer tingkat A berada di kota tempat Kodam dan peradilan militer tingkat B berada di kota tempat Korem. Yang kedua, sumber kompas.com, penulis Cahyadiki Pratama, editor Serapika Jeska. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia wajib melakukan pelaksanaan hukum. Pelaksanaan hukum tersebut diterapkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan atau disebut sebagai penegakan hukum. Dalam penegakan hukum inilah peran yang para lembaga penegak hukum sangat dibutuhkan. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya. Oleh sebab itu, peranan para lembaga penegak hukum dibutuhkan untuk menegakkan suatu aturan hukum. Dilansir dari buku Mengenal Profesi Penegak Hukum 2018, karya Biswandro, Maria Matalda, dan Bayu Saputra. Dijelaskan beberapa lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia beserta peranannya sebagai berikut. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, sumber kumparan logo berita hari ini. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Sebagai negara hukum, Indonesia tentu memiliki lembaga penegak hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian bagi seluruh rakyatnya. Ada 4 penegak hukum dalam menjamin keadilan dan perdamaian di Indonesia, yakni Kepolisian, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Militer. Kepolisian memiliki peran dalam penangkapan, penyitaan, dan penyidikan kepada masyarakat yang tidak taat hukum. Lembaga ini juga bertanggung jawab rutin melakukan pemeriksaan surat-surat yang diterbitkan oleh kepolisian. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi bertugas menangani kasus-kasus hukum di atas meja peradilan, terutama dalam kasus persengketaan yang memang belum ada jurisprudensinya. Berbeda dengan itu, Mahkamah Agung berperan dalam mengadili perkara-perkara tingkat kasasi. Mahkamah Agung juga memiliki hak memberi pertimbangan kepada Presiden mengenai penjatuhan gerasi dan rehabilitasi. Lalu yang terakhir adalah Pengadilan Militer. Lembaga ini dibentuk atas pertimbangan keamanan negara. Ada tingkatan dalam lembaga ini, yaitu militer tingkat A berada di kota tempat Kodam dan peradilan militer tingkat B berada di kota tempat Korem. Yang kedua, sumber kompas.com, hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat. Sebagai lembaga penegak hukum, tugas utama polisi adalah memelihara keamanan dalam negeri. Polisi merupakan garda terdepan dalam proses penegakan hukum di Indonesia sebelum jaksa dan hakim. Lebih lanjut,
Polisi berperan sebagai penyidik dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Ketentuan tentang kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun wewenang kepolisian sebagai berikut: 1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 2. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan. 3. Membawa dan menghadapkan orang-orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. 4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 5. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Sumber ketiga, perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan dan penegakan hukum mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Penegakan hukum adalah proses pemungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perlindungan hukum, suatu perlindungan hukum yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang ditulis maupun tidak tertulis. Perlindungan dan penegakan hukum mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Penegakan hukum adalah proses pemungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Macam-macam hukum yang berlaku di Indonesia. 1. Hukum pidana. Hukum pidana menjadi dasar hukum yang digunakan dalam upaya menegakkan keadilan di masyarakat. Penggunaan hukum pidana dipakai untuk menjerat para pelaku kejahatan yang melakukan tindak kejahatan setiap jenis, dan lama waktu hukuman yang dijatuhkan didasarkan kepada apa yang tertuang dalam pasal KUHP. Pelanggaran terhadap setiap pasal yang ada akan bisa membawa seseorang ke dalam jeruji penjara. Hukuman yang bisa dijatuhkan dapat berupa hukuman paling rendah, yakni berupa kurungan beberapa bulan sampai dengan vonis hukum mati. Tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara atau orang atau badan hukum. Perdataan dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh kasus yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah surat keputusan SK Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan Hotel Planet mengenai izin pendirian bangunan lingkungan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan oknum pidana, khususnya bagi 1. Anggota TNI, 2. Seseorang yang menurut
undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI. 3. Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI maupun menurut undang-undang. 4. Seseorang yang tidak termasuk ke dalam huruf 1, 2, dan 3 tetapi menurut keputusan Menteri, Peraturan, dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan materi hukum dan perundang-undangan dengan harus diadili oleh pengadilan. 5. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagai diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut. 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang berkewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 2. Hukum perdata. Hukum perdata dikenal juga sebagai hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik atau hukum perdata. Mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, perwarisan harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan yang bersifat perdata lainnya. Artinya bahwa hukum perdata tentu sangat erat hubungan dengan masyarakat sehingga segala urusan dalam kehidupan beraneka memiliki aturan dan tatanan yang jelas. 3. Hukum tata negara. Hukum tata negara sebagai macam-macam hukum positif adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendidikan, struktur kelembagaan pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum atau hak dan kewajiban antara lembaga negara, wilayah, dan negara-negara. Hukum tata negara mengatur mengenali negara dalam keadaan diam, artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu, sistem pemerintahan, sistem pemilu, dan lain-lain dari negara tertentu, tetapi lebih pada negara dalam arti membicarakan negara dalam arti yang abstrak. 4. Hukum tata usaha. Hukum tata usaha atau administrasi negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagaimana kelebihan demokrasi. Pancasila. Hukum administrasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara. Kesamaannya terletak dalam hak kebijakan pemerintah, sedangkan dalam hal perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi atau hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah. Untuk hukum administrasi negara di mana negara dalam keadaan yang bergerak. Hukum tata usaha negara juga sering disebut HTN dalam arti sempit. 5. Hukum acara perdana Indonesia. Hukum acara perdana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara berbicara, berpakaian di badan peradilan dalam lingkungan hukum perdana sebagai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Dalam hukum dapat dilihat dalam berbagai peraturan selain Belanda dulu, misalnya Hetsche Airlines, Regemer HR,